Coba deh bayangin, gimana kalau belajar di sekolah itu rasanya kayak sebuah petualangan seru, bukan cuma kewajiban. Nah, itu dia resep baru yang bakal kita bedah hari ini. Sebuah peraturan yang dirancang untuk mengubah total cara kita memandang proses belajar di Indonesia. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita berhenti sejenak. Dan bayangin, gimana rasanya kalau setiap jam pelajaran itu bukan beban, tapi sebuah penemuan. Pertanyaan ini nih, yang jadi jantung dari peraturan baru ini. Sebuah filosofi yang pengen mengubah pengalaman belajar jutaan siswa di seluruh Indonesia. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari 3 bumbu rahasianya, lanjut ke cara merancang dan menghidupkan pelajaran di kelas, sampai gimana cara kita tahu kalau resep ini beneran berhasil. Anggap aja kita lagi buka-buka buku resep pendidikan masa depan. Oke, kita masuk ke bagian intinya ya. Setiap resep yang enak pasti punya bumbu rahasia kan? Nah, di standar proses pembelajaran yang baru ini, bumbu rahasianya itu ada 3 prinsip utama yang jadi fondasi dari semuanya. Yang pertama adalah berkesadaran. Ini bukan lagi soal duduk manis dengerin guru, tapi lebih ke arah bikin siswa mikir, kenapa ya gue belajar ini? Buat apa? Kalau mereka udah paham tujuannya, mereka nggak lagi jadi penumpang pasif, tapi jadi pengemudi buat perjalanan belajar mereka sendiri. Terus yang kedua, bermakna. Kita semua pasti pernah kan dengar siswa nanya, ngapain belajar ginian, emang kepake di kehidupan nyata? Nah, prinsip ini yang langsung menjawabnya. Belajar itu jadi bermakna ketika apa yang ada di buku bisa nyambung ke dunia nyata, bisa dipakai buat mecahin masalah beneran. Dan yang terakhir, tapi jelas nggak kalah penting adalah menggembirakan. Ini bukan berarti kelas jadi taman bermain ya. Maksudnya, suasananya itu harus positif. Harus ada tantangan yang bikin penasaran, bukan tekanan yang bikin stres. Intinya, suasananya asik dan bikin semangat. Jadi, ini dia intinya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 pilar ini bukan cuma kata-kata manis di atas kertas loh. Ini adalah filter yang harus dilewati oleh setiap detail proses belajar, dari mulai perencanaan sampai cara menilainya. Oke, prinsipnya udah dapet. Terus gimana cara terapinya? Ya, semua itu dimulai dari perencanaan. Ibarat koki yang nggak mungkin mulai masak tanpa resep yang jelas, guru juga perlu ngerancang pembelajarannya dengan tujuan yang matang. Prosesnya sebenarnya logis banget. Guru mulai dari tujuan akhirnya dulu. Siswa harus bisa apa sih nanti? Terus baru deh dirancang jalannya, mau pakai aktivitas atau metode apa biar sampai ke tujuan itu. Terakhir, tentukan garis finishnya. Gimana cara kita tahu kalau mereka udah berhasil? Semuanya udah dipikirin dari awal. Rencana sebagus apapun, kalau eksekusinya di kelas nggak oke, ya percuma kan? Nah, sekarang kita lihat gimana standar baru ini mengubah peran guru dan atmosfer di dalam kelas. Wah, ini perubahannya kelihatan banget. Lupakan deh guru yang cuma ceramah di depan kelas, sekarang perannya jadi jauh lebih dinamis. Ada 3 peran baru, jadi teladan yang ngasih contoh, jadi pendamping yang ngebimbing, dan jadi fasilitator yang ngebukain jalan supaya siswa bisa belajar mandiri. Lalu, suasana kelasnya harus kayak gimana? Menurut standar baru ini, ada 6 karakteristik kunci yang harus diciptakan. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Nah, ini dia suasana idealnya. Harus interaktif, jadi nggak satu arah. Harus inspiratif, biar memicu ide-ide baru. Tentu aja menyenangkan, tapi juga tetap menantang. Suasana yang memotivasi siswa biar mau terlibat. Dan yang paling penting, ngasih ruang buat kreativitas dan kemandirian mereka bisa tumbuh. Oke, prinsipnya ada, rencananya ada, praktiknya juga ada. Tapi gimana kita tahu kalau proses ini beneran efektif? Nah, disinilah letak salah satu inovasi paling kerennya, cara kita menilai proses pembelajarannya. Slide ini nunjukin perubahan besarnya. Penilaian bukan lagi cuma soal nilai ujian siswa, tapi justru soal proses mengajarnya itu sendiri. Lihat deh porsinya, yang paling gede itu refleksi dari guru itu sendiri. Tapi nggak sendirian, ada masukan juga dari berbagai sudut, dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari siswa. Ini namanya evaluasi 360 derajat. Jadi, poin krusialnya ini, sistem evaluasi yang baru ini tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan atau ngejudge, sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah siklus perbaikan terus-menerus. Sebuah budaya di mana para pendidik bisa saling belajar, saling dukung, dan tumbuh bareng-bareng. Setelah kita bedah semua bagian dari resep ini, pertanyaan besarnya adalah, terus kenapa? Kenapa semua perubahan ini penting banget? Apa sih dampak nyata yang pengen kita capai? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Buat siswa, ini artinya pengalaman belajar yang lebih hidup, lebih nyambung sama dunia mereka. Buat guru, ini artinya mereka nggak sendirian. Ada sistem dukungan buat bantu mereka jadi lebih baik. Dan buat sistem pendidikan kita secara keseluruhan, ini adalah pergeseran besar.
Dari yang penting administrasi beres, jadi benar-benar fokus ngebangun budaya kualitas. Pada akhirnya, ini kan lebih dari sekedar dokumen peraturan ya. Ini adalah sebuah visi. Pertanyaannya kembali lagi ke kita semua. Apakah resep belajar yang sadar, bermakna dan menggembirakan ini adalah cetak biru yang kita butuhkan untuk masa depan pendidikan Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya.